Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya setelah admin bereksperimen panjang dan mencari cara kreatif biar gak kena copyright, akhirnya admin mulai berani kembali untuk membahas alur cerita manga My Hero Academia Vigilante, yang beberapa dari kalian sudah nungguin dan terus komen sampai ke Instagram admin. Bang, kapan bahas Vigilantes bang? Bang, kapan bahas Vigilantes bang? Hah, ributnya ini anak. Oke lah, karena admin sudah tahu teknisnya dan karena konten sebelumnya audionya burik sekali, jadi admin akan merevisinya di konten kali ini. Alhasil kita akan mulai dari chapter 0 sampai chapter 1. Ya, 2 chapter dulu lah, dan mohon maklumi visualisasi kontennya yang cukup mengganggu karena untuk mengatasi masalah copyright juga. Dan karena admin akan lebih fokus ke alur cerita. Tapi tentu saja bukan channel Rimonto lagi namanya kalau tidak menjelaskan secara detail mengenai suatu peristiwa. Untuk itu di akhir video akan ada segmen penjelasan. Jadi sebaiknya kalian baca dulu manganya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Chapter 0 Prolog. Kita akan bahas dulu dari prolognya, di mana pada chapter prolog ini, Deku dan murid lainnya sedang dijelaskan oleh Almec dan Aizawa mengenai keberadaan Vigilantes di dunia pahlawan. Almec kemudian menjelaskan bahwa Vigilante atau tindakan Vigilantism adalah tindakan pembelaan masyarakat yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan yang ada dan melakukan operasi guna untuk keselamatan publik. Almec juga mengonfirmasi bahwa Vigilante adalah aksi yang menjadi asal-muasal hadirnya sistem pahlawan yang ada di universe My Hero Academia. Dengan kata lain, pada awal hadirnya fenomena quirk, seluruh pahlawan awal mulanya adalah seorang Vigilante. Yang kemudian seiring waktu, sistem pahlawan mulai mendapat aturan hukumnya sendiri, sehingga para pahlawan di masa kini perlu memiliki legalitas agar tidak dianggap pelanggar hukum penggunaan quirk dan digaji oleh pemerintah atas jasa pahlawannya. Aizawa menjelaskan lebih lanjut bahwa terkadang Vigilante sering melakukan tindakan pelanggaran, yang hal ini kemudian pemerintah golongkan Vigilante sebagai salah satu cabang kejahatan villain. Dan karena stereotip tersebutlah, Vigilante mulai jarang ditemui bahkan dianggap sebagai fossil dari gaya pahlawan masa lampau. Kita kemudian dibawa ke situasi di mana ada seorang gadis SMA yang hendak dibegal oleh preman dengan quirk yang dapat menghasilkan senjata di tangannya. Dalam keadaan terdesak ini, kemudian tiba-tiba datanglah sosok yang langsung menendang si preman dan langsung menghajarnya sampai benjol. Dan kita akhirnya diperkenalkan dengan karakter Vigilantes kita yang adalah Knuckle Duster dengan julukan sebagai Pak Tua yang menghukum penjahat dengan tinju besinya. Lokasi lalu bergeser ke seorang gadis muda yang sedang melompat-lompat dengan quirknya, dan dia berkata bahwa dia telah dilahirkan dengan karunia quirk yang hebat, yang dapat membuat dia melompat tinggi di udara dengan sangat mudah. Namun karena ada aturan yang berlaku, dia tidak mau dipaksa berjalan di atas tanah, dan kini dia lebih baik melanggar aturan daripada dia menyia-nyiakan quirk yang dia miliki. Dan karakter Vigilantes kedua kita akhirnya diperkenalkan, dan dia adalah Popstep dengan julukan wanita yang suka melompat di langit dan senang membereskan kejahatan-kejahatan kecil. Kemudian akhirnya kita diperkenalkan oleh karakter utama kita dan Vigilantes ketiga. Dia terlihat sedang menyiapkan dirinya dengan memakai masker dan jaket yang menyerupai kostum Almec. Kemudian dia mulai mengaktifkan quirknya dan mulai beraksi menjadi Vigilantes, mulai dari menolong sampai mengembalikan barang yang hilang. Dan karakter ini dipanggil dengan The Gentleman. Spoiler sedikit, sering waktu semua karakter yang admin sebutkan tadi akan diperkenalkan identitasnya satu persatu. Tidak lama setelah itu, mereka yaitu kelompok Vigilantes ini dipergoki oleh Almec dan Aizawa beserta para murid UI yang sedang melihatnya. Dan karena Aizawa tak suka dengan tindakan mereka, maka Aizawa langsung menghubungi polisi agar mereka ditangkap. Para pahlawan Vigilantes ini kemudian kabur setelah Endeavor, Mountain Lady, dan Kamui Wood datang untuk mengatasi mereka. Chapter 1 I'm Here. Chapter dibuka dengan The Gentleman yang terjatuh dari atas gedung. Terlihat Popstep sangat kaget karena Gentleman jatuh dari ketinggian 30 meter yang bisa saja membuat dia mati. Di sisi lain, Knuckle Duster terlihat sudah tumbang akibat pertarungan. Dan pada saat Gentleman jatuh, terlihat sosok villain raksasa bertangan 4 yang sedang menatap mereka sambil tersenyum. Sembari jatuh, Gentleman mengungkapkan penyesalannya karena telah memilih jalan untuk menjadi pahlawan. Panel kemudian bergeser ke kondisi jauh sebelum insiden melawan villain raksasa tadi dimulai, di mana kondisi memperlihatkan di tengah kota sedang ada serangan villain yang mengacau di tengah kota dengan cara memakan benda apapun yang ditemuinya. Sembari kita diperlihatkan aksi villain ini, kita juga dijelaskan dalam suatu monolog yang menjelaskan bahwa fenomena masyarakat super kini bukan lagi menjadi hal yang aneh, bahkan kini sudah menjadi hal yang sangat normal terjadi, dan menjadikan penjahat yang dulunya berbahaya, kini menjadi semakin berbahaya karena telah dibekali dengan quirk yang menjadikan mereka sebagai penjahat super. Kembali ke alur cerita.
Kemudian villain yang mengacau tadi langsung mendapat boge mentah oleh seorang pro hero yang kita kenal dengan All Might. All Might pun datang dan seperti biasa masalah selesai dengan cepat. Sementara itu, ternyata sang tokoh utama kita sedang menonton aksi All Might tadi. Dia juga adalah seorang penggemar superhero, terutama All Might. Tidak lama setelah itu, dia kemudian bergegas untuk pergi bekerja. Dan karena waktunya sudah hampir terlambat, maka dia terpaksa untuk memakai quirknya yang adalah Slide and Glide. Dan kita diperkenalkan sosok tokoh utama kita pada manga ini yang adalah Koichi Haimawari, umur 19 tahun, status mahasiswa. Di sini juga menjelaskan bahwa quirknya dapat bergerak dengan cepat ketika kaki dan tangannya menyentuh tanah. Tapi untuk saat ini, kecepatan yang dapat ditempuh hanya secepat sepeda saja. Tidak butuh waktu lama, Koichi kemudian ditegur oleh polisi setempat karena Koichi sudah nekat memakai quirknya di depan umum. Yang hal tersebut adalah melanggar peraturan dan bakal dikenai sanksi apabila memakai quirk tadi di khalayak ramai jika bukan seorang pro hero. Akibat ditegur polisi tadi, membuat Koichi makin terlambat. Dan karena itu dia akhirnya terburu-buru ke tempat kerjanya tanpa memperhatikan langkahnya. Dan siapa sangka Koichi akhirnya menabrak sekelompok preman. Singkat cerita, Koichi kemudian meminta maaf sambil berlutut. Akan tetapi kelompok preman ini berniat untuk mengerjai Koichi. Nah, karena posisi Koichi yang sangat memungkinkan untuk mengaktifkan quirknya, maka Koichi sekali lagi memakai quirk untuk kabur dari preman. Setelah berhasil kabur, Koichi lagi-lagi teralihkan dengan pertunjukan idol jalanan, yang ternyata idol tersebut adalah Popstep. Terlihat Popstep sedang mengisi pertunjukan, sembari memakai kostum dan quirknya di tengah kota. Akan tetapi, pertunjukan tersebut harus selesai akibat polisi yang datang untuk membereskan aksi Popstep, yang melanggar aturan pemakaian quirk. Kembali ke Koichi, dia kemudian tiba ke tempat kerjanya dengan terlambat. Namun belum selesai kesialan Koichi, di toko tempatnya kerja, dia kedatangan pelanggan yang rupanya adalah kelompok preman tadi. Dan tentu Koichi ketahuan lalu langsung dihajar oleh kelompok preman ini guna untuk membalaskan dendam mereka setelah Koichi kabur. Koichi kemudian dihajar habis-habisan dengan salah satu preman yang memakai quirknya berupa paku dan hendak membunuh Koichi jika sekali lagi Koichi mengganggu aksi mereka. Usai dihajar dan bekerja sebagai kasir, Koichi kemudian melakukan aksinya sebagai pahlawan ilegal dan memakai kostum hero-nya yang berupa jaket merchandise All Might. Kini aksinya sebagai pahlawan ilegal dimulai. Dengan memakai quirknya, dia kemudian melakukan aksi pahlawan kecil seperti mengembalikan barang jatuh, menolong orang tersesat. Oh ya, by the way, yang tersesat ini adalah ibunya si Deku, dan lain sebagainya. Panel bergeser ke kondisi setelah Koichi selesai dengan urusan pahlawan paruh waktunya. Dan kini dia dihampiri oleh Popstep yang ternyata memperhatikan aksi Koichi sebagai pahlawan ilegal. Kedatangan Popstep hanyalah mengucapkan terima kasih, karena sebelumnya pada saat Popstep sedang menampilkan aksi idol jalanannya, Koichi lah yang memberitahukan ke Popstep bahwa polisi telah datang, sehingga Popstep dapat kabur sebelum dia ditangkap. Karena sebelumnya pada saat Popstep sedang menampilkan aksi idol jalanannya, Koichi lah yang memberitahukan ke Popstep bahwa polisi telah datang, sehingga Popstep dapat kabur sebelum dia ditangkap. Perbincangan Koichi dan Popstep akhirnya selesai, dengan Popstep yang kemudian berlari dan tak memperhatikan jalannya, sehingga dia tak sengaja menabrak orang yang ternyata orang tersebut adalah preman yang sempat menghajar Koichi. Dan karena preman ini tak terima telah ditabrak, maka dia dan kelompoknya kemudian menyekap Popstep untuk ya begitulah. Koichi tentu saja memberitahukan mereka agar sebaiknya tak melakukan hal tersebut. Namun kelompok preman ini mengancam akan membunuh Koichi jika saja Koichi mengganggu aksi mereka. Koichi pun pada awalnya seakan tak peduli dengan nasib Popstep karena itu bukan urusannya dan lagi dia tak ingin dihajar oleh si preman. Namun Koichi semakin tak tega ketika Popstep menatap Koichi dengan tatapan minta tolong. Tidak butuh waktu lama, Koichi akhirnya memutuskan untuk menolong Popstep dan bersiap memakai kostum lengkapnya. Dengan cepat, Koichi membuat dua preman lainnya jatuh berkat quirknya yang mampu bergerak dengan cepat. Dia juga kemudian menjauhkan si bos preman dari Popstep agar memberikan Popstep celah untuk kabur. Namun salah satu preman bertubuh besar menangkap Koichi dan akibatnya Koichi sekali lagi dihajar oleh sekelompok preman. Kali ini si bos preman dengan quirknya akan memastikan kematian untuk Koichi. Namun dia tidak sadar bahwa kegiatan mereka ini sedang diperhatikan oleh sosok misterius. Dan sosok misterius ini datang menghajar si preman sebelum si preman ini membunuh Koichi. Dan kita akhirnya diperkenalkan sekali lagi sang pahlawan ilegal, yang adalah Knuckle Duster. Dan dia menjelaskan bahwa tugasnya adalah membersihkan sampah masyarakat yang hendak menggunakan quirknya untuk kejahatan. Dan juga dia datang untuk mengecek apakah kelompok preman ini telah mengalami lidah hitam atau tidak. Tidak butuh waktu lama, seluruh preman dihajar dan menyisakan si bos preman yang mengancam akan membunuh Popstep jika Knuckle Duster bertindak. Sebelum itu, Knuckle Duster meminta Koichi untuk membantunya dan melakukan aksi pahlawan ilegal. Namun Koichi menolak hal tersebut karena dia masih takut dalam mengambil resiko. Namun argumen tersebut dibantah oleh Knuckle Duster bahwa Koichi bohong akan jawabannya untuk menolak menjadi pahlawan. Dan Knuckle Duster mengatakan ke Koichi bahwa surat izin dan quirk kuat itu tidak ada hubungannya dengan keadilan sejati.
Knuckles semakin meyakinkan Koichi bahwa seorang pahlawan akan bertindak otomatis ketika kejahatan dan ketidakadilan terjadi di depan matanya. Dan perkataan ini membuat Koichi gemetar. Kemudian karena Popstep hendak dibunuh, maka Koichi dengan jiwa pahlawannya kemudian menerjang si preman dengan cepat, yang akhirnya membuat Popstep dapat kabur. Dan Knuckle Duster dapat mendaratkan pukulannya tepat di wajah si preman. Usai memeriksa lidah dari semua preman, Knuckle mengajak Koichi untuk ikut dengannya sebagai seorang pahlawan ilegal untuk melakukan aksi-aksi heroik bersamanya. Namun ya, Koichi tetap menolak akan ajakan tersebut. Situasi bergeser ke kelompok preman ini yang kini terlihat sudah babak belur, dan tiba-tiba saja mereka didatangi oleh sosok misterius yang menawarkan mereka obat untuk tujuan yang jahat, dan chapter 1 pun selesai. Kita masuk ke segmen penjelasan. Jadi di chapter 0 tadi adalah chapter prolog yang menjelaskan apa itu vigilante dan bagaimana status mereka dalam sistem sosial masyarakat. Yang mereka ini digolongkan sebagai villain atau para hero. Yang mereka ini digolongkan sebagai villain untuk para hero dan pahlawan untuk masyarakat yang merasa telah dibantu. Secara jelas juga bahwa fondasi kokoh terbentuknya sistem hero yang berlaku saat ini adalah berkat adanya aksi vigilante ratusan tahun yang lalu. Kemudian di chapter 1 ini juga kita menemukan easter egg seperti Koichi yang menolong Ibu Deku, ketatnya hukum queer, dan indikasi bahwa Knuckle Duster ini bukanlah orang biasa. Ya, seiring berjalannya alur kisah spin-off ini, beberapa backstory mulai dari siapa Knuckle Duster sebenarnya, peningkatan queer Koichi, dan lain sebagainya akan diungkap di My Hero Academia Vigilantes. Oh iya, by the way, alur waktunya ini berada jauh sebelum Deku menerima queer One for All, sekitaran waktu Deku masih SMP lah kira-kira. Kedepannya admin akan berusaha lebih baik lagi dalam membawakan alur cerita vigilante kepada kalian, meskipun hanya 2-3 chapter. Berhubung setiap chapternya memiliki lebih banyak halaman ketimbang My Hero Academia. Jadinya ya lumayan repot juga. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.